Keadaan Elbaf tentu pernah lebih kacau daripada era sekarang ini. Negara yang konon pernah terafiliasi di kerajaan besar abad kekosongan ini menyisakan beberapa entitas yang sepertinya terhubung dengan itu semuanya. Kala itu ada teori beberapa raksasa yang berlambangkan tengkorak di kalung atau tubuh mereka itu adalah kelas spesifikasi khusus. Owars adalah legenda, bahkan keluarga mereka memiliki lambang tengkorak pula kan. Dan Owars Junior tergabung dalam kubu Shirohige kala itu, dan itulah kenapa Whitebeard kala itu luar biasa mengerikan. Lalu sekarang ini nakama, ada sosok yang memiliki ciri tengkorak serupa tetapi diikat pinggangnya ya. Dialah Pangeran Loki, pengguna buah iblis legendaris Elbaf. Sekarang berada di hadapan Yonko Mugiwara Luffy kan. Well, benarkah dia akan menjadi nakama Luffy? Jika itu terjadi, kayaknya legenda Owars kedua dan raksasa kuat menjadi kru Yonko akan terulang lagi kan. Mohon ini pun sekaligus membuat para guru saya ketar-ketir nggak sih? Yos, sini menarik. Selamat datang teman-teman, kita bahas alur cerita prediksi ini dengan Mimin di sini, Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Namun sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama. Ya, supaya bentuk support kalian semuanya untuk channel ini ke depannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy ini. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Cerita dimulai saat bagaimana para raksasa menjadi simbol kekuatan tempur sejak era masa lalu. Di kala itu muncullah sosok raksasa legenda Trah Owars, Shirohige yang memuji kekuatannya bahkan sampai memiliki beberapa di antara mereka. Owars adalah jenis raksasa kuno yang lebih kuno lagi dari raksasa pada umumnya. Kalung tengkorak dan simbol itu sebagai bukti ya. Namun jenis raksasa seperti itulah yang pada awalnya menjadi simbol kebesaran dan kengerian Elbaf sendiri. Mohon kembali pada keadaan sekarang ini. Ada sosok yang pada akhirnya menjadi leluhur dari keluarga kerajaan. Namun saat Raja Herald memiliki putranya yang baru lahir itu, dia memiliki perbedaan besar. Seakan-akan kengerian Elbaf menjadi nampak setelah adanya orang tersebut. Pria ini dikenal sebagai Loki. Belum ada konfirmasi lebih lanjut apakah Loki ini sebenarnya mengemban nama Di karena riwayat keluarga kerajaan di masa lalu di Elbaf ya. Itulah yang menariknya. Kenapa kita bisa bilang seperti itu? Well, dari apa yang kita sebutkan prolog di awal tadi, Loki juga serasa memiliki simbol tengkorak mirip dengan Owars pula kan. Dia bahkan terus tumbuh sebagai raksasa dengan ukuran tubuh besar tinggi tuh, ramping dan juga sangat puas. Jenis raksasa seperti ini sangat jelas cocok sebagai ras petarung elit. Nah, ketambahan lagi, Loki ini merebut buah iblis legenda yang secara turun-temurun diwariskan keluarga kerajaan. Dia memang telah membunuh ayahnya King Herald itu, dan itulah kenapa Loki adalah pengguna kekuatan buah iblis yang mengagumkan. Caranya bisa dirantai meskipun dia pengguna Akuma no Mi. Kala itu ada sebuah hipotesa nakama. Ketika sang waktu ada di Pulau Elbaf, dia merasakan kengerian besar. Setelah Loki mengamuk, para raksasa lain kesulitan untuk menangkapnya. Setelah sang tahu apa yang terjadi sebenarnya, sang ikut serta. Dia datang menghadapinya lalu meledakkan haki super ekstrim yang membuat Loki kala itu aja lemas. Karena dia masih terbilang muda salah itu ya, dan belum maksimal dalam penggunaan buah iblis. Itulah kenapa setelahnya para raksasa bisa merantainya dengan sangatlah kuat. Masalahnya itu adalah sang sendiri itu bisa aja mengatakan seperti ini, jangan biarkan Loki lepas lagi ketika umurnya sudah dewasa, karena ini akan sangatlah berbahaya. Karena dia pengguna dari kekuatan buah iblis, lambat laun dia akan terbiasa dengan kemampuannya tersebut. Nah, di era sekarang ini inilah segalanya yang mungkin terjadi. Chapter 1130 sebelumnya, Loki sendiri bahkan sempat bertanya pada Luffy dan dia malah tertarik dengan pernyataan Luffy yang akan menjadi raja kan. Luffy sendiri datang menemuinya karena merasakan besarnya aura yang dimiliki Loki sehingga mengundangnya turun untuk melihat. Dia bahkan menambahkan bahwa inilah negara terkuat di dunia, tempat di mana pertempuran sejati itu, prajurit terbaik juga kesetiaan itu berada. Loki seakan-akan menjawab hal besar itu. Bahkan akan ada momen pertempuran yang bakalan epic banget antara Luffy dan juga Loki. Sialnya mungkin Loki kalah. Namun yang mengesankan adalah raksasa itu harusnya sempat awakening dalam penggunaan buah iblisnya nakama. Itulah yang akan membuat sang dewa matahari Nika itu kerepotan. Namun karena Nika adalah dewa yang asli di negeri Elbaf tersebut, akhirnya Loki tetap bisa untuk dikalahkan. Sementara itu dunia baru sendiri kita melihat beberapa pergerakan seperti Yonko Kuroki yang sudah tahu bahwa ada seseorang raksasa seperti Owars di Elbaf yang memiliki kekuatan super itu. Dia bernama Loki.
Jelas Marshal D. Teach tahu karena dia dahulu adalah mantan anggota Shirohige yang berkhianat ya. Dia lalu berkata, akan sangat gawat jika raksasa seperti itu bergabung ke salah satu pihak Yonko selain kita. Kurohige mengatakan karena dalam kasus Owars dahulu dia bisa membuat markas marinir pusat bisa luluh lantah dengan amukannya. Tentu jika raksasa itu pengguna Akuma no Mi buah iblis, awak keningnya akan lebih menakutkan daripada Owars sendiri kan. Kurohige sudah benar-benar bergerak mulai dari sini. Selain itu, nampak kekacauan di markas Gorosei sendiri. Mereka yang tengah membincangkan beberapa hal sekarang ini perihal pergerakan para Yonko dan juga Revolutionary Army itu ya. Mereka dibuat benar-benar pusing sekarang. Namun mereka tetap menargetkan Luffy sebagai prioritas utama. Darling juga mengatakan, kenapa Gorosei sebelumnya tidak pernah memberantas para suku-suku terkenal semacam Buccaneer dan juga Lunarian itu? Apakah beberapa dari mereka yang berada di Elbaf? Kenapa pemerintah dunia tak pernah masuk dan menjamah tempat tersebut? Gorosei Najiro melanjutkan, tidak semudah itu Garling. Di semua negara dalam jajaran dunia baru ini tidak ada yang lebih mengerikan daripada Elbaf. Negeri ini lebih tertutup dari Wano Kune, sekaligus lebih mengerikan para pasukannya. Itu semuanya karena mereka itu didasari para raksasa. Beberapa dari mereka adalah jenis raksasa khusus seperti kasus Owars itu. Nah, Najiro kemudian melanjutkan, bagaimana dengan legenda pangeran terkutuk itu? Konon di negeri tersebut sang raja telah dikalahkan dan putranya bernama Loki itu mewarisi buah iblis legenda tersebut kan? Jupiter menambahkan, akan sangat gawat jika dia sudah mencapai level awakninya dan sampai bertemu dengan si Luffy Nika itu. Nah, di sini Garling itu lalu merespon, aku akan benar-benar mulai bergerilya dari sini sekarang itu untuk mengungkapkan kengerian ini dan seperti apa negeri tersebut dari dekat. Dia juga menambahkan, ini memang harus dilakukan guna untuk menangkap seorang Nika itu. Marcus Mars juga mengatakan lagi, terlebih lagi Nika di sana sudah dianggap dewasa sembahan tertinggi yang mereka junjung sejak lama. Kemampuan hitonomi yang sangat spesial itu memang terkait dan terikat panjang di kerajaan Elbaf Garling. Sinar Dewa Matahari jika tidak segera diredupkan itu bisa saja menyinari seluruh dataran dan daratan Elbaf dan membuat negeri tersebut tampak hangat dan berada dalam penggangannya. Garling yang terdiam itu juga mengatakan lagi, dari informasi intel kita katanya di sana juga ada daerah teritorial Yonko rambut merah Kagami Sangga. Aku jadi makin tertarik. Di sini Najiro itu melanjutkan, benarkah dia itu mirip sekali denganmu kekuatan tempurnya itu Garling? Apakah kau akan mempertaruhkan masa kejayaanmu untuk bertempur dengan putramu sendiri yang sangat masyhur namanya itu? Orang terkuat pengguna haki raja spesial Yonko dunia baru. Garling kemudian tertawa. Itulah kenapa aku juga terkenal di masa mudaku di dataran God Valley kan? Dia mulai berjalan dari ruangan itu. Nah, setelah ini panel langsung kembali memperlihatkan bagaimana para raksasa Elbaf sudah mulai berkerumun di sana ya. Ternyata itu adalah anggota kelompok Dori dan juga Brogy pula. Mereka sudah berada di sebuah bar tersebut yang sebelumnya disambut oleh rekan-rekan lainnya. Dori Brogy lantas ditanyai Franky, woi Dori Brogy, jika wilayah Elbaf ini teritorial Sang dan kalian ikut dengannya, sekaligus kalian juga teman kami kru Mugiwara, jika pertempuran terjadi di antara kedua belah pihak Yonko ini, kubu mana yang akan kalian pihak? Mereka berdua sama-sama tertawa. Ini pertanyaan menarik. Aku tak pernah membayangkan hal ini akan terjadi. Luffy melawan rambut merah Kagami ya. Pasti itu menjadi kengerian besar bagi kerajaan Elbaf jika mereka bertempur di sini. Tapi aku pernah dengar, bukankah Luffy itu mengagumi Akagami? Well, itu memang menarik. Tapi bisa aja kan, kami akan memilih Sang dan juga Luffy. Dori dan Brogy masing-masingnya akan memisahkan diri dan bergabung di antara mereka. Mungkin aku Dori memihak kepada Akagami dan kau Brogy memihak kepada Luffy. Nah, bukankah itu adil? Jadi bagaimana Franky? Lebih terkesan adil kan keputusan ini? Ya, mereka semuanya lalu tertawa di bar tersebut ya. Tunggulah waktu bagaimana sang Dewa Matahari Elbaf itu akan menemukan sumber kebenaran besar dalam kisahnya itu. Yang jelas kita harus cepat-cepat menemukan Luffy kan. Aku penasaran apa motif dari Root itu menangkap mereka dan membuat terbang kapal Yonko dunia baru Monkey D. Luffy. Panel berpindah lagi pada Luffy dan juga Loki di akhir chapter 1130 kemarin. Keduanya saling tertawa dan Luffy sendiri sebenarnya menyadari keanehan raksasa tersebut ya. Satu hal yang membuatnya begitu excited dengan Loki adalah perban yang menutupi wajah dan matanya. Itu sebenarnya apa yang disembunyikan? Itulah yang mengakhiri di chapter kemarin. Nah, di sini kita kembali ke fast forward lagi ya, bagaimana yang terjadi di chapter 1131 sekarangnya. Ketika keadaan lagi kacau-kacaunya itu, Luffy akan diberikan kebenaran oleh Loki sendiri tentang apa yang membuatnya ditakuti.
dia mungkin pada akhirnya berkata, aku ingin benar-benar bertarung dan mencoba sekuat apa seperti dirimu itu. Jelas dong Loki tertawa mendengarkannya, namun dia juga merasakan ada aura lain pada diri Luffy. Sekarang bayangkan Nakama, jika rantai itu berhasil dilepas, terlepas Luffy atau siapa yang melepaskannya ya. Namun jika itu terjadi, bakalan bersiaplah menyaksikan Loki mengepalkan tangannya ke tanah itu. Asap-asap putih muncul di belakangnya dan ia akan menjadi pertarungan Dewa Matahari versus Dewa Matahari. Mana yang asli? Ya pasti Luffy kan. Jelas ini adalah momen awal, momentum baru nih. Bagaimana Loki sendiri akan dibuat takjub dengan kemampuan Luffy. Apakah momentum ini yang akan membuat Loki terkesan? Yaitu adalah mungkin bisa terjadi seperti itu. Itu adalah ketika Luffy bisa aja terungkap jika dia itu Dewa Matahari yang sebenarnya. Sangat jelas pada akhirnya imajinasi Luffy yang bisa menciptakan kacamata dan lain sebagainya itu akan berguna melawan Loki ya Nakama. Dan berhubung Loki ini dia begitu mengagumi Dewa Matahari, kayaknya dia ada semacam kekaguman pada sang Dewa Matahari pula loh sob. Nah bayangkan jika pertemuan dengan Luffy itu mengungkapkan momen ini dan dia telah menunggu sejak sangat lama nih. Bukankah bisa aja Loki akan menjadi rekan Luffy di masa depan nanti jika dibutuhkan? Wah, jika itu terjadi, itu akan menjadi kru Yonko dunia baru yang menggelora pula. Salah satu armada Grand Fleet bertambah dengan adanya Loki. Tentu dong, Loki akan membawa para raksasa setianya. Dengan begitu tak hanya Hajrudin saja, Loki akan menjadi palang pintu tangguh kubu Mugiwara Pirates. Mereka bekerja atas nama sang Dewa Matahari Nika yang dipercayai para bangsa Ilbar. Nah menarik bukan? Jadi itulah tadi ya bagaimana gambaran alur cerita jika Loki ini awak kening di sana dan dia yang lebih kuat dari OR Junior kala itu bergabung bersama Yonko dunia baru Mugiwara no Luffy. Jadi terima kasih banyak telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah nih dan kita akan usahakan respon. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya Nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.